Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak kami sekalian. Ya, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa ya, bertemu dalam suasana bahagia ya, untuk melanjutkan proses belajar mengajar. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan ya, diberi kesempatan untuk selalu bisa melanjutkan pelajaran kita di hari ini maupun hari-hari berikutnya. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semua sehat ya? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita sehat, besok kita juga sehat. Ya. Amin. Amin dan amin. Untuk memohon berkah dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa ya. Silakan kita berdoa. Ayo kita pimpin doanya. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya teman-teman, tadi mudah-mudahan kita diberi keberkahan ya, dimudahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nantinya dapat memakai manfaat dari pelajaran kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada yang tidak hadir di antara kawan-kawan kita? Ya, ada ya. Ini Bapak absen dulu. Dengarkan namanya. Nurul Fahmin, Hadir, Pak. hadir. Nurul Alifa, ada. Kemudian si Lia Ramadhani. Kemudian Sapitri, Emi Herani, Atika Aini, ada. Fatma Rida, Sarif, Mustafa, Habibah, Nurhayani, Siti Holidya, Habibur Rahman. Baik, anak kami sekalian, materi kita hari ini mengenai perangkaan ya, sesuai dengan modul yang ataupun bahan ajar yang Bapak berikan, yang Bapak tulis ya. Itu sudah ada di belum ya, belum ada modulnya. Ini kemarin KPD ya, ini modul ya ini. Nanti dibagi secara berkelompok ya. Dibagi secara berkelompok modulnya 5 itu kan. Nah, itu materi kita ya mengenai kelangkaan ya. Modul sama RKPD sudah ada di tangan anak kami sekalian ya. Nah, itu materi kita tentang kelangkaan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi inti kita, ya coba Bapak ingin menayangkan sebuah video untuk diamati ya. Nah, coba anak kami amati video yang Bapak tayangkan ini. Ini kita sambil menonton begitu ya.
kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam berita itu. Kelangkaan minyak goreng dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah tangga kita, di lingkungan. Sering tidak kalian pergi ke warung, pergi ke kios, ya, ternyata ingin membeli minyak goreng habis, atau ada minyak goreng tapi mahal. Atau pernahkah kalian mengalami kita dari rumah bawa tabung gas kita di rumah habis, kita bawa tabung gas, kemudian kita hendak membeli ke warung, ternyata di warung stok ataupun gas habis, ya, kita pergi ke warung lain juga habis, kita pergi ke warung lain juga habis, sehingga membuat masyarakat bingung. Tidak ada stok gas di pemasok ataupun di warung penjual. Nah, ini kondisi ini apa ini? Kondisi apa? Berarti terjadi sebuah kelangkaan apa? Gas. Pernahkah kalian begitu? Jadi tujuannya apa kita melakukan kelangkaan ini? Tentunya supaya kita pertama paham mengenai kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Ini bersentuhan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian apa lagi? Kenapa terjadi kelangkaan? Apa penyebab kelangkaan? Untuk pertemuan ini itulah yang akan kita bahas, ya. Baik, kalau sudah terbentuk kan? Sudah semua. Per kelompok LKPD dan modul sudah dapat kan? Sudah ada di kamar masing-masing kelompok. Harus tunggu. Udah. Tugasnya sesuai instruksi yang ada di LKPD. Silakan berdiskusi, temukan masalah-masalah ataupun materi yang ada di dalam LKPD. Didiskusikan, dijawab sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD-nya. Ya. Paham? Ya, sementara paham. Ya. Ya, Bapak berikan waktu lebih kurang 20 menit, ya. Silakan digunakan modul ajarnya, bahan ajarnya, kemudian digunakan juga ya. Impactnya ya, teknologi informasinya, pakai handphonenya, boleh pakai handphone ya. Tapi kalau untuk tiktokan di kelas nggak boleh, pakai belajar boleh ya. Nanti yang kurang jelas ya, silakan ditanyakan. Jadi kelangkaan itu banyak, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan gas, kelangkaan minyak, sih barang kelangkaan kita. Gimana yang lain ya? Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pembalakan liar yang terjadi di Sulawesi Selatan. Aktivitas pembalakan liar di Sulawesi Selatan meningkat pada masa pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2020 terdapat 9 kasus illegal logging yang diproses secara hukum. Pebisnis atau penjual kayu disinyalir memanfaatkan situasi
pembatasan sosial berskala besar untuk melakukan pembalakan karena situasi dianggap relatif aman. Bahkan, berdasarkan hasil pemantauan para pemantau independen di dampingan jurnal Celebes di beberapa kabupaten, ditemukan indikasi kejahatan illegal logging dilakukan dengan melibatkan atau bekerjasama dengan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan. Modusnya, batang kayu yang ditebang dikumpulkan di tempat tertentu, lalu diangkut truk ke tempat pengumpulan setelah dari hutan atau langsung ke industri pengolahan kayu atau tempat penggajian. Dari hasil pemantauan kegiatan yang dilakukan dan program ini, ada indikasi masyarakat lokal yang terlibat dalam jual beli kayu memiliki resiko hukum tinggi dibandingkan pengusaha atau pembeli kayu yang memanfaatkan jasa masyarakat lokal. Ketika pelaku lapangan diketahui petugas, yang ditangkap dan diproses hukum adalah pelaku warga masyarakat yang menebang kayu. Kalau tidak sempat melarikan diri akan ditangkap petugas, diproses hukum sampai ke pengadilan. Sementara pihak pengusaha jarang tersentuh hukum, padahal mereka sebenarnya adalah pemilik kayu ilegal. Permasalahan jenis kelangkaan yang terjadi akibat dari kegiatan ilegal logging adalah kebutuhan industri. Kebutuhan industri akan sangat tinggi. Contohnya kayu bakar, kertas, tisu, dan beberapa jenis kemasan produk. Kedua, peralihan fungsi hutan. Beberapa pihak biasa berfungsi lahan dengan menebang pohon untuk mengubah fungsi hutan. Contohnya, fungsi hutan dialihkan menjadi lahan sawit, perumahan, dan fungsi lainnya. Dari hasil presentasi tersebut, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa hukum melakukan pembalakan liar? Pasal 21 Undang-Undang Dasar Nomor 13 tahun 2013, setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi. Apakah jawabannya sudah tepat? Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, silakan kelompok lain yang menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah pengertian illegal logging? Illegal logging merupakan pembakaran liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami adalah pembalakan liar dapat menjadi masalah kelangkaan dalam masalah ekonomi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, luar biasa ya penelitiannya. Ya, berikutnya kelompok 2. Silakan. Iya, tidak kepingan dia cantik. Senjata nggak Pak? Aman. Enggak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan teks naskah kami tentang kelangkaan gas yang akan dibacakan oleh teman kami Habibul Rahman. Pasca naiknya harga non subsidi ukuran 12 kg sebesar
2.000 RB 2.000 per kilogram. 2.000 rupiah. 2.000 rupiah per kilogram. Penjualan gas subsidi ukuran 3 kilogram meningkat hingga 100%. Meningkatnya permintaan harga ukuran 3 kilogram yang membuat ketersediaan gas di tingkat agen mulai langka. Seperti yang terpantau di agen gas di Pamulang, Kota Tangerang Selatan, ketersediaan gas ukuran 3 kilogram mulai menipis. Sebagian warga yang biasa mengonsumsi gas non subsidi ukuran 12 kg mulai beralih ke gas subsidi ukuran 3 kg atas dasar pertimbangan selisih harga yang jauh lebih murah. Pihak agen gas mengaku melayani permintaan konsumen gas subsidi ukuran 3 kg hingga mencapai 200 tabung sehari. Baik, dari hasil diskusi kami, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa perbedaan barang substitusi dan barang substitusi? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perbedaan antara barang subsidi adalah rumah subsidi dan non subsidi yang paling signifikan terlihat dari segi harga. Rumah subsidi tentunya jauh lebih murah dari rumah non subsidi karena mendapat bantuan dari pemerintah. Selain itu, rumah subsidi memiliki DP dengan bunga yang flat dan cicilan yang terjangkau. Apakah sudah paham? Paham. Ya silakan terus lain yang ingin masuk menanggapi silakan ya. Ya moderator harus cakap memimpin apa diskusinya ini ya. Ya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok yang ingin bertanya mengapa harga gas LPG naik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kenaikan harga gas LPG 12 kg dilakukan karena terjadinya kenaikan harga minyak dan gas dunia. Tercatat harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price atau ICP menyentuh angka 117,62 dolar per barel pada Juni 2022 atau naik 37% dari harga ICP pada Januari 2022. Apakah sudah paham? Presentasi kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil presentasi kami. Ya, ini yang dibacakan oleh teman kami Aulia Arifah. Pasca naiknya harga LPG non subsidi ukuran 12 kg sebesar Rp2.000 per kilogram, penjualan gas subsidi ukuran 3 kg meningkat hingga 100%. Meningkatnya permintaan gas ukuran 3 kg membuat ketersediaan gas di tingkat agen mulai langka. Seperti yang terpantau di agen gas di Pamulang, Kota Tangerang Selatan, ketersediaan gas ukuran 3 kg mulai menipis. Sebagian warga yang biasanya mengonsumsi gas non subsidi ukuran 12 kg mulai beralih ke gas subsidi ukuran 3 kg atas dasar pertimbangan selisih harga yang jauh lebih murah. Pihak agen gas mengaku melayani permintaan konsumen gas subsidi ukuran 3 kg hingga mencapai 200 tabung sehari. Kelangkaan apalagi tadi jenis kelangkaan ya. Jadi dari hasil diskusi tadi tentunya rekan-rekan sekalian sudah banyak menggali informasi, banyak menemukan, banyak mengeksplorasi masalah-masalah ataupun temuan-temuan yang ada di dalam kelangkaan, khususnya pada jenis kelangkaan dan penyebab terjadinya kelangkaan. Bagaimana tadi
di LKPD banyak di situ Bapak tunjukkan bentuk-bentuk persoalan terkait kelangkaan. Ada dia kelangkaan sumber daya alam, ada dia kelangkaan gas, ya kan? Nah, coba sama-sama kalian simpulkan ya. Coba simpulkan diskusi kita materi kita hari ini, yaitu apa yang dapat kita petik, ya, apa yang dapat kita ambil, kita simpulkan dari materi kita di hari ini, yaitu mengenai ya, coba disebutkan ya, coba apa yang dilakukan ya. Kelangkaan kondisi di mana sumber daya ekonomi ya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan kebutuhan manusia tak terbatas. Ya, itulah satu kesimpulannya. Kenapa? Kita manusia ini tidak pernah habis kebutuhan kita. Mulai dari kita lahir sampai kita ya. Kenapa kita ini bisa antri di warung membeli gas umpamanya? Karena stok terbatas. Bahasa sederhananya stok terbatas begitu. Ya kan? Begitu. Bahkan nanti udah setiap tahun ya rasio pertumbuhan penduduk selalu meningkat. Banyak kebutuhan katanya. Kalau misalnya produsen hanya memproduksi 500 gas umpama untuk masyarakat, tetapi karena pertumbuhan penduduk pemakainya, artinya pemakai produk tersebut, pemakai barang tersebut. Ya sudah semua kan sampai sudah ya. Kita koreksi, kita periksa di minggu depan ya. Untuk itu kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan ya. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini dapat kita amalkan, kita dapat bermanfaat ya. Dan untuk materi kita berikutnya mengenai dampak kelangkaan dan solusi kelangkaan, silakan dipelajari di rumah ya, dicari referensinya baik yang di internet juga dari buku ataupun modul yang Bapak berikan ya. Modulnya jangan dihilangkan ya. Itu nanti di situ sudah ada materi kita untuk pertemuan berikutnya. Ya Pak. Jadi kalau begitu kita jumpa di sini, kita tutup dengan doa. Silakan kembali ketua memimpin doanya. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.